Aku yang bodoh ini mohon petunjukmu orang tua. Kakek-kakek itu tertawa. Sampai saat itu, Nyoman Tuwiba tidak tahu dengan siapa sesungguhnya dia berhadapan. Kakek-kakek berambut dan berjanggut putih itu bukan lain Menak Putuwengi, tokoh silat yang paling tinggi ilmu kesaktiannya di antara tokoh-tokoh silat lainnya di sekitar belasan tahun yang silam. Aku tak bisa memberi petunjuk apa-apa padamu, Nyoman, kata Menak Putuwengi pula. Pemuda itu merasa kecewa, tapi juga heran ketika melihat dalam berkata itu si orang tua tersenyum. Dan Menak Putuwengi lantas berkata, "Aku cuma bisa mengajukan satu tawaran. Sudikah kau mempelajari permainan silat ilmu tongkat?" Bukan aku sombong. Dalam tempo 2 sampai 3 bulan saja, pasti kau dapat mengalahkan murid Sora Blungbung itu. Bukan alangkah palang gembiranya hati Nyoman Tuwiba. Dia menjura dalam-dalam dan menjawab, "Tentu saja mau. Kalau kau tak keberatan, mulai saat ini aku akan memanggilmu guru. Sekali lagi, aku mohon agar kau sudi memberitahu namamu orang tua." "Ah, soal namaku," kata Menak Putuwengi, "sudah sejak belasan tahun dilupakan dunia persilatan di Pulau Bali ini. Biarlah, nanti saja ku beritahu padamu. Nah, sekarang mari kita berangkat." "Berangkat kemana tak, guru?" tanya Nyoman tak mengerti. "Gua ini terlalu sempit dan kurang baik untuk belajar ilmu silat. Kau lihat pedaran tinggi di sebelah timur sana," ujar Menak Putuwengi seraya menunduk keluar gua. "Disitulah lebih cocok tempatnya." "Baiklah guru," jawab Nyoman Tuwiba seraya bangkit dan mengikuti gurunya keluar goa. Ternyata bagian lamping kiri dari jurang tersebut menuju ke sebuah daerah pesawangan yang banyak ditumbuhi lalang hepa lebat. Menak Putuwengi kelihatannya berjalan lenggang kangkung seenaknya. Tapi bagaimanapun Nyoman Tuwiba mengerahkan ilmu larinya, tetap saja dia ketinggalan belasan tombak di belakang. Sesampainya di dataran tinggi itu, Nyoman Tuwiba tercengang-cengang melihat indahnya pemandangan di sekelilingnya. "Kita mulai saja pelajaran permulaan," kata Menak Putuwengi. "Coba keluarkan dan perlihatkan padaku jurus-jurus ilmu silat yang kau miliki." Atas perintah gurunya itu, Nyoman Tuwiba mulai bersilat sampai 20 jurus. Sudah cukup," seru Menak Putuwengi. "Ilmu silatmu jauh daripada lumayan, tapi permulaan yang cukup baik." Habis berkata begitu, Menak Putuwengi lantas mematahkan 2 buah ranting pohon. Salah satu diberikannya kepada Nyoman Tuwiba seraya berkata, "Pertama kali ini kuberikan kau dasar-dasar ilmu tongkat. Kemudian kau harus melatih diri dalam tenaga dalam dan meringankan tubuh." Demikianlah, mulai saat itu Nyoman Tuwiba digembleng oleh tokoh silat kelas 1, Menak Putuwengi. 3 bulan lebih menggembleng Nyoman Tuwiba. Boleh dikatakan pemuda itu sudah menguasai pelajaran ilmu silat tongkat si kakek. Cuma tentu saja dia mesti banyak berlatih agar mencapai tingkat kesempurnaan. Memasuki pertengahan bulan yang keempat, Menak Putuwengi mengizinkan muridnya untuk pergi mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian kekasihnya dan Ikrambangan serta beberapa penduduk Klungkung lainnya. Menak Putuwengi juga memberi nasihat agar pemuda itu jangan terlalu mengikuti nafsu dendam kesumat, dan kalau bisa jangan menurunkan tangan maut terhadap siapapun,
selagi masih ada jalan penyelesaian yang baik. Demikianlah maka Nyoman Tuwipa dengan bekal ilmu kepandaian yang dipelajarinya dari Menak Putuwengi meninggalkan tempat kediaman si orang sakti yang nyatanya masih hidup. Jadi tidak benar seperti yang diduga dunia persilatan luaran bahwa kakek-kakek sakti itu telah meninggal dunia. Menak Putuwengi sebenarnya sudah jemu dengan persoalan-persoalan duniawi. Karena itulah dia mengundurkan diri dari dunia persilatan, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan-kesalahan di masa muda, serta memperdalam ilmu silat, ilmu kesaktian dan kebatian di dalam goa di dasar jurang itu. Dalam perjalanannya menuju Denpasar itu, sengaja melewati hutan belantara, mengambil jalan singkat agar lebih lekas sampai ke tempat tujuan. Di lain tempat, berdiri di tepi danau yang dikelilingi pohon-pohon besar pada siang hari yang panas terik itu, membuat pemuda pengelana itu ingin sekali mandi merasakan sejukan air danau. Sambil bersiul-siul, pemuda ini lalu membuka pakaiannya. Sesaat kemudian dia pun sudah mencebur masuk ke dalam air danau. Sengaja dia menyelam dalam-dalam lalu muncul lagi di permukaan air danau untuk bernafas, lalu menyelam lagi. Demikian sampai beberapa kali. Pada kali yang keenam dia munculkan kepala di permukaan air danau. Mendadak sontak berubahlah parasnya oleh rasa kaget yang bukan alang kepalang. Dari seluruh tepi danau dilihatnya meluncur ular hitam berbelang-belang kuning sebesar betis dan rata-rata panjangnya 1 sampai 1,5 meter. Binatang-binatang itu dengan sangat cepat berenang ke tengah danau di mana pemuda berada. Gila, seru pemuda itu, lalu kedua kakinya dihentakkan ke bawah. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat dari dalam air, pemuda ini sanggup melesatkan tubuhnya sampai beberapa tombak. Ketika dia berhasil melompat ke daratan, cepat-cepat dia hendak mengambil pakaiannya. Tapi untuk kedua kalinya pemuda ini menjadi melengak kaget, karena dari balik semak belukar puluhan ekor ular jenis yang sama telah menyerbunya pula, hingga dia tak punya kesempatan untuk mencapai pakaiannya. Dengan memaki dalam hati, pemuda ini melompat ke sebuah pohon. Kakinya menginjak sesuatu yang bulat dan licin, hingga kalau saja ilmu meringankan tubuhnya tidak sempurna, pastilah dia akan jatuh. Ketika dia memandang ke bawah, pemuda ini keretakkan rahang, karena benda bulat licin yang tadi dipijaknya nyatanya adalah seekor ular hitam berbelang-belang kuning. Dan ketika dia memandang berkeliling, seluruh pohon serta pohon-pohon di sekitar tempat itu penuh dengan ular-ular tersebut. Kemanapun dia memandang, ke pohon-pohon, ke tanah, dan ke danau, seluruhnya penuh dengan ular. Betul-betul dia tak bisa mengerti dari mana datangnya puluhan, bahkan ratusan binatang itu. Dari lidahnya yang bercabang dan berwarna hijau, nyatalah bahwa ular-ular itu mengidap racun yang amat jahat. Meskipun dia kebal segala macam racun, namun menyaksikan itu mau tak mau merinding juga bulu tengkuknya. Dan menyadari dirinya tanpa pakaian begitu rupa, pemuda ini merutuk habis-habisan dalam hati. Sementara itu dia tak dapat berdiri lebih lama di cabang pohon, karena sebentar saja beberapa ekor ular telah menyerbunya pula.
Tak ada tempat kosong lagi untuk tempat berpindah. Sambil melompat turun, pemuda ini pukulkan kedua tangannya ke bawah. Angin deras menderu, puluhan ular mental, dan si pemuda berhasil turun di tanah yang kini kosong dari ular-ular itu. Tapi anehnya, binatang-binatang yang kena dihantam dan dibuatnya mental tadi sama sekali tidak cedera atau mati, dan dalam waktu yang singkat bersama kawan-kawannya segera menyerbu pemuda itu kembali. Kini pemuda tersebut segera maklum bahwa binatang-binatang yang dihadapinya itu bukan ular-ular biasa. Mungkin binatang jadi-jadian, dan binatang apapun ular itu adanya, dia mesti bisa menyelamatkan diri. 3 ekor ular hitam berbelang kuning berhasil melilit kakinya. Seekor di antaranya mematuk betis pemuda itu hingga mengeluarkan darah kehitaman bercampur racun yang tertekan keluar akibat hawa tenaga dalam yang ada di tubuh si pemuda. Sekali dia menggerakkan tubuh, maka ketiga ular itu berpelantingan. Tapi puluhan lainnya menyerbu lagi dengan dahsyat laksana air bah. Tidak main-main lagi, kini pemuda itu pergunakan ilmu pukulan sakti. Sepasang tangannya kelihatan putih memerah. 10 kuku jarinya mengeluarkan sinar yang menyilaukan. Wush, wush. 2 lari sinar putih yang panas menderu dahsyat. Pukulan sinar matahari yang hebat luar biasa membuat puluhan ekor ular menemui ajalnya mati terkutung-kutung dalam keadaan hangus. Yang masih hidup agaknya marah sekali melihat kematian kawan-kawan mereka. Binatang-binatang ini dengan mengeluarkan suara mendesis menyerbu si pemuda. Dan si pemuda menyambutinya dengan pukulan-pukulannya yang dahsyat. Binatang-binatang yang masih hidup bukannya takut, tapi malah terus menyerbu dengan kalap, sehingga pemuda yang berada dalam keadaan bertelanjang bulat itu menjadi sibuk sekali. Meski suasana mengerikan sekali di tempat itu, tapi melihat si pemuda mencak-mencak telanjang begitu rupa, ada juga lucunya. Kelucuannya itu sungguh menggembirakan. Menurut dugaan si pemuda sudah lebih dari 100 ular yang dibunuhnya, tapi yang datang menyerangnya seperti tak ada kurang-kurangnya, malah makin lama makin banyak. Dalam pada itu, ular-ular yang berjalan di pohon dengan melilitkan ekor-ekor mereka di cabang atau di ranting-ranting pohon, bergelantungan menyambar si pemuda hingga si pemuda bukan saja diserang dari bawah, tapi juga dari atas. Benar-benar edian, maki pemuda itu seraya percepat melancarkan pukulan-pukulan sinar matahari ke atas dan ke bawah. Dalam seru-serunya pertempuran antara ular lawan manusia itu, tiba-tiba terdengar seruan, "Sobat, bertahanlah, aku akan membantu." Baru saja seruan itu berakhir, maka di situ muncul seorang pemuda berpakaian biru. Di tangan kanannya ada seikat jerami tebal yang ujungnya dibakar. Kobaran api jerami ini membuat puluhan ular hitam berbelang kuning menjadi terbirit-birit ketakutan. Tapi tidak semua binatang itu lari. Puluhan lainnya menyerbu pemuda baju biru ini. Si pemuda menghadapinya dengan tenang-tenang saja. Di tangan kiri pemuda ini ada sebatang tongkat kecil terbuat dari bambu kuning. Dengan memutar-mutar tongkat kecil itu, maka setiap ular yang berani mendekatinya pasti akan mati dalam keadaan tubuh terkutung-kutung. Hebat sekali permainan bambu kuning si pemuda, hingga dalam tempo yang singkat
puluhan ular hitam berhasil dimusnahkannya. Hebat, kata pemuda yang pertama dalam hati, lalu menyambar pakaiannya. Dengan cepat mengenakannya, kemudian bersama-sama pemuda biru terus memusnahkan ular-ular yang mengamuk itu. Lebih dari separuh ular hitam berbelang kuning yang ada di tempat itu telah musnah menemui kematiannya. Sementara itu, dalam berlangsungnya pemusnahan binatang-binatang tersebut, terjadi perkenalan antara kedua pemuda. Namaku Nyoman Dwipa, kata pemuda pakaian biru seraya sebatkan tongkat bambu kuning. 2 ekor ular rubuh dengan kepala pecah. Dari mana ular sebanyak ini? Bagaimana kau sampai diserang mereka? Aku sedang asik-asikan mandi, menerangkan pemuda berpakaian putih. Ketika menyelam dan muncul di atas air danau, kulihat puluhan ekor ular. Entah dari mana datangnya, berenang menyerangku. Aku naik ke daratan, ternyata puluhan binatang itu telah menungguku pula di sana. Gila. Hei, kau belum menerangkan namamu, sobat, seru pemuda baju biru. Namaku Wiro Sableng. Kau bukan penduduk sini agaknya. Betul, sahut pemuda baju putih. Terima kasih atas pertolonganmu, Nyoman. Ular-ular ini benar-benar gila, seru Nyoman Dwipa, yang melihat bagaimana binatang itu masih terus menyerbu mereka dengan beraninya. Sebaiknya mari kita tinggalkan tempat ini. Mulanya dia merasa heran dan kaget menyaksikan seorang pemuda berambut gondrong basah kuyup dalam keadaan bertelanjang bulat bertempur melawan ratusan ekor ular yang besar-besar sebetis itu. Dilihat pada gerakan-gerakan serta pukulan-pukulan yang dilancarkannya dalam memusnahkan binatang-binatang itu, nyatalah dia memiliki kepandaian tinggi. Tapi mengapa sampai bertempur telanjang bulat begitu rupa? Nyoman tidak tahu bahwa sewaktu diserang, Wiro tengah mandi dalam danau. Sebenarnya Nyoman Dwipa maklum bahwa tanpa dibantu pun pemuda yang bertelanjang itu pasti akan sanggup memusnahkan semua ular yang menyerbunya. Tapi bukankah lebih baik dia turun tangan menolong seraya mempraktekkan ilmu tongkat yang dipelajarinya dan membakarnya dengan tongkat bambu kuning di tangan kiri Nyoman Dwipa, menyerbu dalam pertempuran binatang lawan manusia itu. Wiro, ayo kita tinggalkan tempat ini, kata Nyoman Dwipa kembali. Tunggu dulu sobat, sahut Wiro Sableng. Aku mempunyai firasat bahwa ular-ular ini bukan binatang biasa, mungkin binatang jadi-jadian, mungkin pula ada pemiliknya. Bagaimana kalau kita selidiki sama-sama? Baru saja Wiro berkata begitu, maka dari dalam hutan mengumandang suara bentakan menggeledek. Manusia-manusia kotor dari mana yang berani membunuh peliharaanku? Wiro mengeluarkan suara bersiul dan berpaling pada Nyoman Dwipa. Nah, apa kataku, ujarnya. Begitu bentakan lenyap, maka dari dalam hutan belantara keluar seorang laki-laki yang memiliki tampang dahsyat. Kepalanya panjang, kening menjorok ke depan, sedang leher kecil singkat, rambutnya hitam legam, tapi cuma sedikit tumbuh di atas batok kepalanya. Kulit mukanya berwarna hitam dan berminyak, hingga bila disorot sinar matahari, mukanya itu jadi berkilat-kilat. Jika dibandingkan dengan ular, tampang manusia ini memang hampir tidak beda. Dia mengenakan pakaian berbentuk jubah yang terbuat keseluruhannya dari kulit ular. Yang dahsyatnya,
Di lehernya melilit 2 ekor ular besar yang sudah mati dan dikeringkan. Begitu sampai di hadapan Wiro Sableng serta Nyoman Dwipa dan melihat puluhan ekor ular musnah berkaparan di mana-mana, marahlah manusia yang punya tampang macam ular itu. Keparat laknat, tentu kalian sudah bosan hidup berani membunuh peliharaanku ini. Sementara Wiro dan Nyoman masih sibuk menghadapi ular-ular hitam berbelang kuning, maka manusia itu telah menyerbu dan membagi serangan pada kedua pemuda itu. Wiro dan Nyoman kaget bukan main karena serangan si orang aneh. Sebelum sampai sudah didahului oleh sambaran angin yang sekaligus mengarah 12 jalan darah kematian di tubuh pemuda-pemuda itu. Baik Wiro maupun Nyoman Dwipa cepat-cepat melompat menyelamatkan diri. Ki Sawer Balang Nipa. Menurut demikian, nama orang ini selain memiliki ilmu silat yang tinggi, juga telah memelihara 300 ekor ular hitam belang-belang kuning yang sangat berbisa. Tentu saja dia menjadi marah setengah mati ketika menyaksikan bagaimana 2 orang pemuda tak dikenal berani membunuh binatang-binatang peliharaannya. Maka dengan serta-merta dia melancarkan serangan 2 raja ular menyerbu ke langit. Sambaran angin telah mendahului menggempur 12 jalan darah kematian di tubuh kedua pemuda dengan melancarkan serangan hebat itu. Ki Sawer Balang Nipa bermaksud untuk membuat pemuda-pemuda itu mati sekaligus detik itu juga. Tapi betapa terkejutnya dia menyaksikan bagaimana Wiro dan Nyoman berhasil mengelakkan 2 serangan itu. Ki Sawer Balang Nipa mengeluarkan suara suitan keras yang menyakitkan telinga. Anehnya, ular-ular yang ada di situ mendengar suara suitan itu segera berserabutan lari ke dalam hutan. Ki Sawer Balang Nipa berdiri dengan bertolak pinggang. Kunyuk-kunyuk bermuka manusia, nyatanya kalian memiliki ilmu yang dianjalkan, hingga aku tahu sampai di mana kehebatan kunyuk-kunyuk yang berasal dari Pulau Bali ini. Nyoman Dwipa marah sekali mendengar hinaan itu. Tapi Wiro Ganda tertawa dan menjawab, kawanku ini memang berasal dari Pulau Bali, tapi aku bukan. Soal asal tak perlu dipidatokan di sini. Tapi kalau kau memaki kami kunyuk-kunyuk bermuka manusia, berarti kau sama saja dengan monyet-monyet bermuka setan. Habis berkata begitu, Wiro tertawa bekakakan hingga menggetarkan seantero tempat. Sekaligus dia hendak memperlihatkan bagaimana suitan yang menyakitkan telinga dari Ki Sawer Balang Nipa itu cukup bisa ditandinginya dengan suara tertawanya. Diam-diam Ki Sawer Balang Nipa sendiri terkejut melihat kehebatan tenaga dalam si pemuda, tapi dia sama sekali jauh dari gentar. 60 tahun hidup, baru kali ini ada tikus busuk yang berani menghina Ki Sawer Balang Nipa. Nyatanya kau juga bukan orang sini, ujar Wiro dengan menyengir seenaknya. Sekarang kau katakan aku tikus busuk, betul-betul keterlaluan. Tapi supaya kau tahu diri, memang namamu sesuai dengan tampangmu, macam raja ular penyakitan. Bangsa terendah,
Kau benar-benar minta aku bikin lumat. Tubuh Ki Sawer Balangnipa berkelebat mengeluarkan jurus sepasang cengkeraman kehancuran. Dalam satu gerakan yang hampir tak kelihatan dan tahu-tahu 10 jari tangannya sudah mencengkeram ke perut dan ke depan Wiro Sableng. Sekali cengkeraman itu bersarang di wajah Wiro, pasti wajah pemuda itu akan hancur mengerikan. Jika perutnya kena direnggut 5 jari tangan lainnya, pasti akan robek dan ususnya berserabutan. Menerima serangan pertama kali dari Ki Sawer Balangnipa tadi, dia sudah maklum bahwa orang tua ini bukan seorang yang bisa dibuat main. Maka dengan cepat Wiro berkelit ke samping seraya lancarkan tendangan kaki kanan ke arah rusuk lawan. Melihat dua cengkeramannya yang hebat sanggup dikelit oleh lawan, Ki Sawer Balangnipa penasaran bukan main. Di lain pihak, Wiro merasakan bagaimana adanya satu ancaman yang tersembunyi. Menyaksikan bagaimana tendangannya hampir menemui sasarannya itu, sama sekali tidak diperdulikan oleh lawan. Mustahil manusia itu tidak mengetahui bahaya yang mengancam dirinya. Satu detik lagi kaki kanan Wiro akan mendarat dan menghancurkan tulang-tulang rusuk lawan. Wiro Sableng yang punya firasat tidak enak mendadak sontak segera menarik pulang kakinya dan melancarkan pukulan kunyuk melempar buah. Satu keuntungan besar bagi Wiro Sableng menarik pulang tendangannya tadi, karena di saat yang hampir bersamaan Ki Sawer Balangnipa membabat tepi telapak tangan kanannya ke bawah dengan deras. Bukan saja ini satu pukulan tangan yang amat dahsyat, tapi juga diisi dengan kekuatan sakti yang sanggup membuat batu karang paling atas pun bisa hancur lebur. Dapat dibayangkan bagaimana kalau pukulan itu mengenai kaki kanan Wiro Sableng. Karena pukulannya mengenai tempat kosong dengan sendirinya, angin pukulan itu terus melanda ke tanah. Pasir dan batu-batu berhampuran sampai beberapa tombak ke samping dan ke atas. Bumi bergetar, dan ketika Wiro memandang ke depan, dilihatnya bagaimana tanah yang kena angin pukulan lawan berlubang besar dan berwarna kehitaman. Diam-diam Wiro kaget juga karena sebelumnya tak pernah ia melihat ilmu pukulan yang begitu hebatnya. Kemudian dikerahkannya 3/4 tenaga dalamnya untuk menghadapi lawan. Tapi dari mulutnya terdengar suara suitan keras, dan pada detik itu juga tubuhnya lenyap. Ki Sawer Balangnipa terkejut bukan main. Didengarnya suitan pemuda itu, lalu tubuh si pemuda lenyap dari hadapannya, dan sesaat kemudian dirasakannya sambaran angin serangan yang tajam dari kiri kanan. Ki Sawer Balangnipa melompat mundur sampai 5 langkah, membentak keras dan maju ke dalam satu kelebatan cepat menyambuti serangan Wiro Sableng. Nyoman Tuwipa yang menyaksikan pertempuran diam-diam memuji kehebatan kedua belah pihak yang bertempur. Kalau saja dia tidak mendapat gembelengan dari Menak Putuwangi, pastilah matanya akan sakit dan kepalanya akan pusing melihat kelebatan-kelebatan mereka yang bertempur, yang hanya merupakan bayang-bayang hitam dari jubah yang dikenakan Ki Sawer Balangnipa dan bayangan putih pakaian Wiro Sableng. Kini semakin terbuka mata Nyoman Tuwipa bahwa di atas jagat ini banyak sekali terdapat tokoh-tokoh silat berkepandaian tinggi seperti kedua orang itu, dan diam-diam Nyoman Tuwipa membatin, apakah tingkat kepandaian Cokorda Gede Cantara setingkat dengan kedua orang itu?
Kalau betul, tentu masih bukan suatu hal yang mudah baginya untuk bisa mengalahkan musuh besarnya itu dalam tempo 10 sampai 20 jurus. Nyoman Dwipa kembali memperhatikan kedua orang yang bertempur. Sementara itu telinganya mendengar lengking siulan yang nyaring luar biasa. Sesudah mengerahkan tenaga dalam dan menutup pendengarannya, barulah rasa sakit yang menyamaki gendang-gendang telinganya akibat suara suitan aneh itu menjadi lenyap. Dan di depan sana dilihatnya bagaimana Kisawar Balang Nipa mulai terdesak oleh serang-serangan gencar Wiro. Dalam jurus ke-40, Kisawar Balang Nipa mulai menyadari bahwa jika dia terus bertahan dalam posisi demikian rupa, naga-naganya paling lama 10 jurus lagi pasti dia akan kena dihantam lawannya. Keringat telah membasahi tubuh laki-laki ini, apalagi karena dia mengenakan jubah yang terbuat dari kulit ular yang tak tembus air. Pemuda gelo, jika kau sayang nyawa, cepat cabut senjatamu. Tiba-tiba Kisawar Balang Nipa berseru, dan habis berseru demikian dia lepaskan 2 ekor ular yang telah dikeringkan dari lehernya. Sepasang binatang yang sudah mati itu di tangan Kisawar Balang Nipa tak ubahnya kembali menjadi hidup, menyambar dan meliuk, mematuk dan menjabat ke arah Wiro. Dari tubuh ular-ular yang sudah dikeringkan itu menghampar bau anyir yang menyesakkan rongga pernafasan, sedang dan mulutnya membuka menyambar sinar hijau menggigitkan. Sinar racun yang jahat sekali menghadapi ini. Wiro segera tutup jalan pernafasannya dan berkelebat lebih cepat untuk menghindarkan serangan-serangan sepasang ular yang kering di tangan lawannya. 10 jurus lagi serang-serang sepasang ular kering itu berlalu. Agaknya Kisawar Balang Nipa mulai mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat simpanannya, karena kelihatan sekali bagaimana permainan silatnya berubah. Tubuhnya bergerak gesit laksana seekor ular besar, meliuk ke sana, meliuk ke sini. Wiro Sableng mulai berada di bawah angin. Jurus demi jurus dia semakin terdesak ke tepi danau, membuat pemuda ini memaki dalam hati. Dia tengah berpikir-pikir untuk mengeluarkan ilmu silat orang gila. Namun ketika salah satu dari senjata di tangan Kisawar Balang Nipa menghantam dadanya, Wiro menjerit keras. Tubuhnya terjerongkang ke belakang dan kecebur masuk ke danau. Dadanya sakit bukan main dan laksana hancur remuk. Pemandangnya berkunang-kunang. Untuk beberapa lamanya dia apungkan diri di permukaan air danau sambil mengerahkan tenaga dalamnya ke bagian yang kena dihantam lawan. Di lain pihak, Kisawar Balang Nipa hampir tidak percaya akan apa yang disaksikannya. Seorang yang kena digebuk ular kering yang menjadi senjatanya tak ampun lagi pasti akan menemui kematian dengan tubuh remuk. Tapi kenyataannya pemuda itu masih hidup dan mengapungkan diri di atas air danau. Kisawar Balang Nipa, hadapi aku, satu suara membentak dari samping. Dan Nyoman Dwipa dengan tongkat bambu kuningnya sudah melompat ke hadapan Kisawar Balang Nipa. Manusia yang punya tampang seperti ular itu menyeringai mengejek. Bagus, katanya. Kau pun minta dikepuk. Ayo, majulah. Nyoman Dwipa bolang-balingkan tongkat bambu kuningnya,
Meski tongkat itu kecil saja, tapi deru angin yang keluar akibat putarannya keras bukan main. Sinar kuning menjulang panjang hingga diam-diam Ki Sawer Balangnipa segera maklum bahwa lawannya yang kedua ini pun bukan orang sembarangan pula. "Silahkan mulai, Ki Sawer Balangnipa," kata Nyoman Tuwipa pula. Dia sudah siap dengan kuda-kuda pertahanan sambil membolang-balingkan tongkat kecilnya. Sialan, disuruh mulai menyerang lebih dulu, malah menantang. Sombong, damprat Ki Sawer Balangnipa. Dia maju satu langkah untuk melancarkan sebuah serangan yang dahsyat. Di saat pertempuran antara Nyoman dan Ki Sawer Balangnipa hendak pecah, tiba-tiba dari arah danau terdengar suara keras. "Nyoman, biar aku teruskan pertempuranku dengan manusia bermuka ular penyakitan itu." Seruan itu disertai dengan melayangnya kira-kira selusin ular-ular yang telah mati ke arah Ki Sawer Balangnipa. Jika saja laki-laki itu tak lekas menyingkir, pasti kepala dan tubuhnya akan dihantam binatang-binatang peliharanya itu sendiri. Ki Sawer Balangnipa menjadi lupa terhadap Nyoman Tuwipa dan membalikkan tubuh dengan cepat melompat ke tepi danau. Tenaga dalam dikerahkan ke seluruh tangan kanannya dan sekali dia menyapukan ular di tangan kanannya itu, maka menderulah satu gelombang angin yang keras dan deras ke arah Wiro Sableng yang mengapung di tengah danau. Air danau muncrat sampai setinggi 8 tombak dilanda derasnya pukulan tangan kosong tersebut. Tapi Wiro sendiri saat itu sudah melesatkan tubuhnya ke tepi danau sebelah kiri. Dadanya sebenarnya masih sakit, tapi karena yakin bahwa dirinya tak mengalami luka di dalam, maka begitu sampai di daratan, pemuda itu berseru lantang, "Muka ular, terima pukulanku ini." Terlalu cepat bagi Ki Balangnipa untuk bisa melihat pukulan apa yang dilepaskan lawan. Tahu-tahu, wush! Satu lari sinar putih yang panas dan menyilaukan matanya menerpa dahsyat ke arahnya. Manusia yang mukanya seperti ular itu berseru keras, lalu melompat cepat-cepat ke samping kanan. Tapi tak urung, ular kering yang di tangan kirinya masih sempat disambar pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro Sableng, hingga senjata itu hancur lebur dan hanya bagian ekornya saja yang masih tergenggam dalam tangan kiri Ki Sawer Balangnipa. Keparat rendah maki Ki Sawer Balangnipa marah luar biasa, hingga sepasang matanya laksana api berkobar. Selagi Wiro Sableng belum menjejakkan kedua kakinya di tanah, dia segera melancarkan serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Sejagat baju, tangan kiri dipukulkan ke depan. Satu gelombang angin menggebu laksana topan, siap untuk menyapu dan menghancur leburkan tubuh Wiro. Jangankan manusia, batu karang pun jika dihantam pasti akan hancur jadi debu. Serangan yang dilancarkan Ki Sawer Balangnipa tak kepalang tanggung, karena sehabis memukul itu tubuhnya melesat ke depan dan menyusul serangan pertama tadi dengan serangan ular kering di tangan kanannya yang menderu ke arah batok kepala Wiro Sableng. Pukulan sejagat baju membuat tubuh Wiro Sableng tak dapat melayang turun, menjejak tanah betapapun dia mengerahkan tenaga dalamnya serta memukul ke depan dengan pukulan. Dinding angin berhembus tindih menindih.
tetap saja tubuhnya tersapu sampai 8 tombak. Jika dia tak sempat membuang diri ke samping dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, pastilah dia akan menghantam pohon besar di belakang sana. Pukulan sejagat baju melanda pohon besar itu dan pohon-pohon serta semak belukar di sekitarnya, membuat semua itu tumbang dan tersapu sampai 10 tombak lebih dengan mengeluarkan suara berisik luar biasa. Air danau yang turut terserempet pukulan tersebut muncrat setinggi 2 tombak. Setelah jungkir balik 2 kali berturut-turut, Wiro Sableng berhasil mencapai tanah dengan 2 kaki terlebih dahulu. Nafasnya sesak, tulang-tulang di sekujur tubuhnya terasa tanggal, sedang dari sela bibirnya kelihatan darah kental. Wiro, ternyata pemuda ini telah terluka di dalam. Cepat-cepat Wiro menelan butir pil merah lalu duduk tak bergerak, memejamkan mata, mengatur jalan nafas dan tenaga dalam serta mengalirkan hawa sejuk dari pusarnya ke dada. Ki Sawer Balangnipa tertawa gelak-gelak sambil menggati Wiro Sableng. Sekarang kau baru tahu kehebatan Ki Sawer Balangnipa. Nah, selamat jalan ke neraka, budak hina. Ki Sawer Balangnipa mengangkat tangan ularnya tinggi-tinggi, lalu dihantamkan secepat kilat ke arah batok kepala Wiro Sableng. Pengecut, beraninya menyerang lawan yang sudah tak berdaya.